Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lukas 24 ayat 53. Setiap perpisahan tentunya akan meninggalkan rasa sedih bagi setiap orang. Apalagi berpisah dengan orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Hal ini menyadarkan kita bahwa perjumpaan kita dengan sesama adalah terbatas dan sementara. Kita tidak mungkin selalu bersama. Meski demikian, perpisahan bukanlah sesuatu yang selalu harus disesali dan ditangisi. Sebaliknya, adalah momen yang perlu dimaknai. Justru karena ada perpisahan, maka perjumpaan itu menjadi berarti. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini merupakan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang disaksikan oleh para muridnya. Akan tetapi para murid tidak menangis, apalagi menyesali perpisahan dengan Yesus, Sang Guru dan Tuhan mereka, melainkan bersukacita. Yang menjadi sukacita mereka adalah karena Yesus kembali ke tahta Allah untuk mempersiapkan tempat bagi mereka dan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus juga berjanji akan mengutus Roh Kudus untuk membimbing dan menghibur mereka. Sungguh indah perpisahan Yesus dengan para muridnya, perpisahan yang dipenuhi dengan iman. Tidak heran jika para murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Perpisahan dengan Yesus tidak membuat kasih dan semangat mereka mengendur, tetapi didasari dengan pengharapan akan perjumpaan kembali. Sekalipun mereka tidak lagi bersama-sama secara fisik dengan Tuhan Yesus, namun mereka bersukacita karena keselamatan hanya ada dalam Tuhan yang telah mati dan bangkit. Mereka juga bersukacita karena Kristus adalah benar Mesias yang dinantikan itu. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga merupakan sebuah penugasan bagi para murid untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada manusia. Dengan memberkati para murid, Yesus mempercayakan tugas pewartaan kepada mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita dan mewartakan kegembiraan itu kepada sesama, menjadi saksi yang tangguh dan handal bagi dunia. Di Yerusalemlah para murid mempersiapkan diri untuk tugas kerasulan. Di sanalah Allah melaksanakan karya keselamatannya dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Di bait Allah di Yerusalem, para murid menyembah Allah. Penyembahan kepada Allah pasti mendatangkan sukacita bagi semua orang percaya. Kita bersukacita karena dosa dan maut tidak lagi menguasai kita. Kita bersukacita karena sebagai anak-anak Allah, kita telah beroleh bagian dalam keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itulah, kita sebagai anak-anak Allah harus setia dan taat menyembah Dia, karena Dialah Allah, sumber keselamatan kita yang mendatangkan sukacita yang besar bagi kita. Tidak ada kesukaan yang lebih besar dari sukacita hidup di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan kepada para murid bahwa mereka harus menjadi saksi dari semua hal yang mereka lihat, alami, dan rasakan. Mereka mendapatkan mandat untuk memberitakan dan melanjutkan berita tentang apa yang mereka saksikan. Para murid diberi tanggung jawab sebagai saksi untuk memberi kesaksian yang benar, tidak saja tentang kebangkitannya, tetapi menjadi saksi tentang karya Kristus. Kita yang adalah pengikut Kristus juga adalah saksinya. Seperti para murid,
kiranya kita pun menemukan keberanian dan kekuatan mewartakan kabar gembira kepada sesama, mengandalkan kehadiran Roh-Nya untuk memperjuangkan tugas dan perutusan kita bagi sesama. Kepergian Yesus ke dalam kemuliaan adalah awal dari kehidupan gereja. Gereja harus siap memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan Yesus bersama para murid, menjadi saksi di Yerusalem sampai ke pelosok dunia. Menjadi saksi Kristus di dunia adalah sebuah tugas yang berat, tetapi kita harus tetap yakin dan percaya akan janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai mereka yang bersaksi tentang Dia. Ia memakai kita menjadi saksinya, kaki tangannya, perpanjangan lidahnya, tetapi Ia selalu memberikan Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan, dan menyertai kita. Pergilah, karena kita diutusnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas kasih-Mu yang memberi keselamatan bagi kami. Engkau tidak membiarkan kami hidup dalam keberdosaan kami, tetapi membawa kami pada sukacita yang abadi, yaitu keselamatan melalui kematian anak-Mu, Yesus Kristus di kayu salib. Tuntun kami ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan berita keselamatan dan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kasih dan semangat terus menggelora di dalam hati kami. Ketika Engkau mengutus kami yakin akan janji-Mu, bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, tetapi terus menyertai kami. Ajarlah kami untuk tetap menjaga dan memelihara sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.